Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Vino Junior Pralipi dengan NIM 2401020087. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah proses manufaktur lanjut yang diampu oleh Bapak Sunario STMT. Judul tugas yang saya kerjakan adalah piston dan connecting rod assembly, yaitu membuat model 3 dimensi dari komponen piston beserta proses assembly atau perakitannya menggunakan software Autodesk Inventor Professional 2024. Tujuan dari pembuatan model ini adalah untuk memahami proses perencanaan komponen mesin secara 3 dimensi, memahami hubungan antara komponen dalam suatu sistem assembly, serta mensimulasikan proses pemasangan setiap komponen hingga menjadi satu kesatuan yang dapat bekerja sebagaimana mestinya. Pada model yang saya buat terdapat beberapa komponen utama. Pertama, piston. Komponen pertama adalah piston. Piston merupakan komponen utama yang bergerak naik dan turun di dalam silinder mesin. Fungsinya adalah menerima tekanan hasil pembakaran, campuran udara dan bahan bakar. Kemudian meneruskan gaya tersebut ke connecting rod melalui pin piston. Selain itu, piston juga menjadi tempat pemasangan ring piston dan pin piston. Yang kedua, pin piston. Komponen berikut adalah pin piston. Fungsinya adalah menghubungkan piston dengan connecting rod. Pin piston menjadi poros sehingga connecting rod dapat bergerak mengikuti putaran tanpa mengganggu gerakan naik turun piston. Selanjutnya, compression ring. Komponen berikut adalah compression ring. Compression ring berfungsi menjaga tekanan kompresi agar tidak bocor ke bagian bawah piston. Selain itu, ring ini juga membantu menghantarkan panas dari piston ke dinding silinder hingga suhu tetap terjaga. Selanjutnya, wiper ring. Berikut adalah wiper ring. Wiper ring membantu compression ring dapat menjaga kompresi dan juga mengikis sebagian oli yang menempel pada dinding silinder agar tidak masuk ke ruang pembakaran. Komponen selanjutnya, oil ring. Oil ring berfungsi mengontrol jumlah oli pada dinding silinder. Oli yang berlebih akan dikikis dan dikembalikan ke bak oli sehingga pelumas tetap optimal dan oli tidak ikut terbakar. Selanjutnya, gear clip. Komponen ini adalah gear clip. Komponen ini berfungsi mengunci piston agar tidak bergeser ke kanan ataupun ke kiri selama mesin bekerja, sehingga posisi pin piston tetap aman. Komponen ini yaitu crank arm. Crank arm merupakan bagian dari mekanisme yang berfungsi mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan putar yang nantinya digunakan sebagai tenaga mesin. Crankbolt. Crankbolt berfungsi mengikat koneksi rod dan car arm sehingga sambungan tetap kuat ketika menerima beban kerja yang tinggi. Komponen selanjutnya, crank nut. Berfungsi adalah mengencangkan crankbolt sehingga sambungan tidak dapat terlepas akibat getaran saat mesin beroperasi, yaitu proses assembly. Setelah seluruh komponen selesai dimodelkan secara 3 dimensi, langkah berikut adalah melakukan proses assembly atau perakitan. Pada tahap ini, setiap part disatukan sesuai posisi dan fungsi aslinya menggunakan fitur constraint atau join pada Autodesk Inventor. Inilah contohnya.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan mengenai piston dan connecting rod assembly. Melalui tugas ini saya dapat mempelajari proses pembuatan model 3 dimensi, proses assembly, serta memahami tugas dan hubungan kerja setiap komponen pada piston. Saya menyadari bahwa hasil yang saya buat memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dapat menjadi pembelajaran bagi saya ke depannya. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.